Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus mengutus kita, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 17 ayat 18 dan 19. Yesus bersabda, "Sama seperti Engkau telah mengutus Aku ke dalam dunia, demikian pula Aku telah mengutus mereka ke dalam dunia, dan Aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Injil Yohanes bab 17 secara khusus menuliskan doa Yesus yang panjang untuk para muridnya. Para murid inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya gereja. Di dalam bacaan Injil pada hari ini, kita mendengar Tuhan Yesus berdoa untuk para murid termasuk kita. Katanya, "Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama Aku bersama mereka, Aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang Aku datang kepadamu, dan Aku mengatakan semuanya ini sementara Aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka, sama seperti Engkau telah mengutus Aku ke dalam dunia, demikian pula Aku telah mengutus mereka ke dalam dunia, dan Aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran." Saudara-saudari terkasih, dari doa Yesus itu terselip satu hal yang sangat penting, yakni misi Yesus datang ke dunia. Yesus datang ke dunia karena diutus Allah Bapa. Setelah waktu yang ditentukan berakhir, Tuhan Yesus harus kembali ke rumah Bapa di surga. Namun, sebelum Yesus kembali ke rumah Bapa, Yesus melakukan hal yang sama, yakni mengutus para rasul, orang-orang pilihannya, agar mereka melanjutkan karya Yesus mewartakan kerajaan Allah. Dengan cara demikian, kerajaan Allah tetap bergema di dunia dan di dalam hati umat manusia. Sebab Yesus mengetahui bahwa umat manusia pasti akan menghadapi berbagai serangan dari hal-hal yang jahat, seperti ketakutan, keputusasaan, kepahitan, amarah, kecewaan, sakit, penyakit, dan masalah demi masalah. Dan justru dalam kondisi yang demikian itulah manusia harus mendapatkan pewartaan tentang kerajaan Allah. Allah itu ada dan hidup bersama manusia. Tinggal manusia membuka hati dan percaya sepenuhnya kepada Allah. Saudara-saudari terkasih, kita kadang mendengar ungkapan, "Untuk apa repot-repot
Atau mengapa kita mau menyusahkan diri mengurus masalah sesama, sementara kita sendiri punya masalah? Ungkapan ini di satu sisi ada baiknya, tetapi di sisi lain ungkapan ini tentu saja tidak tepat, bahkan salah besar. Sebab Yesus sendiri adalah pribadi yang mau repot dan mau menyusahkan dirinya dengan datang ke dunia demi kebaikan dan keselamatan umat manusia. Yesus sesungguhnya sudah hidup dalam kemuliaan dan hidup dalam damai bersama Allah Bapa di surga. Tetapi Tuhan Yesus mau meninggalkan surga yang penuh kedamaian dan sukacita demi menebus umat manusia. Artinya Allah sendiri mau repot, mau sibuk, dan mau menyusahkan diri. Bahkan hidup Yesus sejak kelahiran sampai wafatnya penuh masalah dan pekerjaan mewartakan Allah. Oleh karena itu, Yesus pun sangat mengharapkan agar ada manusia yang mau repot dan mau hidup susah demi kebaikan dan keselamatan sesama. Hal inilah yang dilakukan oleh para anggota Dewan Paroki, para ketua lingkungan, anggota KOR, misdinar, prodiakon, dan orang-orang yang terlibat di gereja. Saudara-saudari terkasih, doa Yesus untuk orang yang diutus ke dunia tidak hanya berlaku bagi para rasul Yesus, tetapi juga untuk semua umat Kristiani dari segala lapisan dan usia, dari zaman dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Sebab sesungguhnya sejak kita dibaptis, entah dibaptis sejak bayi, anak, remaja, atau dewasa, kita semua mengambil bagian dalam 3 tugas Yesus, yakni sebagai imam, nabi, dan raja. Pertama, sebagai imam. Tugas seorang imam adalah mempersembahkan korban dan menyucikan manusia. Artinya, sebagai imam, kita pun diajak untuk ikut menyucikan dunia dengan cara berdoa dan melakukan pekerjaan kita dengan jujur, adil, dan penuh tanggung jawab. Kedua, sebagai nabi. Sebagai nabi, kita ikut serta mewartakan kerajaan Allah dan menyuarakan kebenaran. Dengan demikian, kita hendaknya tidak ikut-ikutan menyebarkan berita hoaks, berita bohong, desas-desus atau gosip yang tidak jelas kebenarannya. Ketiga, sebagai raja. Sebagai raja, kita perlu meneladani Yesus yang mau melayani. Menjadi pengikut Yesus berarti kita mau dan siap menjadi pelayan dan hamba. Dan Yesus mengutus kita untuk menjadi seorang imam, nabi, dan raja. Apakah selama ini kita sudah menyadari bahwa Tuhan Yesus mengutus kita untuk menjadi imam, nabi, dan raja di tengah dunia? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau datang ke dunia karena diutus oleh Allah Bapa. Demikian pula Engkau telah mengutus para rasul, termasuk kami, umat-Mu, di segala zaman. Kami mohon, semoga berkat rahmat-Mu kami terdorong untuk mewartakan kerajaan Allah kepada sesama di sekeliling kami. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.